kemudian beberapa tahun kemudian dia bawa Ian datang ke sana dan lagu Cinderella, berkaitan dengan lagu Cinderella itu sebenarnya ada sebelum Raja ada. Jadi memang rolling. Ya. Oke Bang, Ya. bisa diceritakan mungkin hari ini akan ada mutarakan apa Bang terkait lanjutan dengan penjelasan. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media di kantor saya. Ya, hari ini kebetulan Mas Ipa ini hadir karena ini terkait dengan masalah hak jawab. Ya, di berita-berita itu kan kelihatan seolah-olah bahwa ada indikasi pemalsuan, seolah-olah bahwa ada indikasi hak kelola atas lagu Cinderella itu sudah dialihkan oleh Mas Ipai. Nah, jadi kita bicara mengenai hal-hal seperti itu agar tidak membingungkan publik, tidak juga akhirnya ada suatu prasangka-prasangka yang tidak seharusnya. Jadi saya rasa untuk agar adanya informasi yang berimbang, both side, ya, kami hari ini ingin menggunakan hak jawab kami untuk mengklarifikasi beberapa hal atas pemberitaan media akhir-akhir ini mengenai lagu Cinderella. Ya, jadi kalau kita mengikuti berita-berita yang ada itu, ada satu pernyataan, ya, atau ada satu pengakuan, kalau tidak salah, ya, bahwa Mas Ipai itu pernah suatu waktu sudah mengalihkan haknya, ya, mengalihkan haknya kepada Ian, ya, sehingga itulah yang menjadikan dasar apa yang menjadi pegangan mereka hingga hari ini. Nah, dari pengakuan atau pernyataan itu, satu kesimpulan yang kami dapat yang mungkin tidak bisa dibantahkan adalah itu adalah bentuk juga sebagai satu pernyataan bahwa kalau Mas Ipa ini adalah pencipta lagu Cinderella, itu adalah benar. Kenapa menjadi benar? Karena ada pengalihan. Orang yang mengalihkan berarti kan adalah orang yang berhak atas lagu tersebut. Jadi dengan dasar adanya peralihan itu, berarti itu juga bentuk pengakuan bahwa pencipta lagu Cinderella itu adalah Mas Ipai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah laporan yang katanya sudah dilaporkan Mas Ipainya itu karena patut diduga ada pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan. Nah, jadi terkait dengan pasal 263 itu tentang pemalsuan, ini kan ada kata-kata saya bacakan ya, jadi supaya tidak keliru. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Saya garis bawahi, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, kalaupun memang misalnya dikatakan bahwa surat peralihan hak itu adalah sesuatu yang palsu dan kemudian diduga yang memalsukannya adalah klien kami Ipai, apa yang menjadi kerugian daripada pihak mereka? Ya, justru dengan hak yang ada dari surat peralihan yang dikatakan palsu itu, manfaat yang didapat oleh mereka justru lebih besar daripada kerugiannya. Karena semua royalti pasti akan mengalir kepada mereka. Dasarnya adalah surat peralihan tersebut yang dikatakan palsu. Ya, jadi kan nggak mungkin ada orang lain yang memalsukan, Ipai memalsukan, tapi tidak untuk keuntungan dirinya, tapi untuk keuntungan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan akal sehat dan logika. Padahal hukum itu adalah logika, because law is logic. Ini sangat tidak logik. Ya, jadi makanya ketika Mas Ipai bilang, Bang, kita harus kasih suatu hak jawab, ya saya
tentu tidak bisa menghindar untuk mengklarifikasi dan menggunakan hak jawab ini. Nah, jadi dasarnya seperti itu. Harus ada unsur kerugian. Dari pemalsuan itu ada orang lain yang dirugikan. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian dikatakan sudah diserahkan atau dialihkan surat peralihan hak dari Mas Ipai kepada dia dan itu palsu, lalu yang dirugikan siapa? Jika itu palsu, apakah dia yang dirugikan? Tentunya tidak. Karena surat itu akhirnya memberikan hak kepada dia. Dia pihak yang patut diduga diuntungkan. Karena royalti akan mengalir ke mereka. Karena Mas Ipai terima royalti nggak, Mas? Sampai hari ini. Artinya kan nggak mungkin ada peralihan yang dibuat oleh Mas Ipai dipalsukan tapi Mas Ipai nggak dapat apa-apa. Ya kalau Mas Ipai memasukkan, untungnya dia apa? Karena harus ada kata-kata jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Yang rugi di sini adalah Mas Ipainya. Karena Mas Ipai tidak pernah mendapat royalti. Tapi pihak yang merasa bahwa dia sudah punya surat dan surat itu adalah palsu, tapi justru malah diuntungkan dengan surat tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah karena adanya surat peralihan itu menunjukkan bahwa memang tidak diingkari, patut juga tidak diingkari pencipta lagunya adalah Mas Ipai. Kalau memang dasarnya adalah surat peralihan yang membuat dia berani untuk artinya itu menguasai lagu tersebut karena sudah dianggap dialihkan oleh Mas Ipai. Ketika Mas Ipai mensomasi justru sebenarnya simpel saja. Datang, bermusyawarah, tunjukkan surat peralihannya tersebut. Kalau misalnya Mas Ipai lupa, ya tinggal diingatkan. Kamu dulu kan datang pada situasi seperti ini, saksinya seperti ini, di sini tempatnya, dan kamu ada surat seperti ini yang mendasari. Nah, kalau itu sudah selesai, pasti semua masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau kemudian misalnya datang untuk melapor ada pemalsuan, bikinlah yang dilaporkan adalah Mas Ipai memalsukan. Lucu kalau dia memalsukan sesuatu tapi tidak untuk keuntungan dirinya dan tidak untuk merugikan orang lain, justru yang dirugikan adalah dirinya sendiri. Ini sangat tidak masuk akal kalau menurut kita, ya. Nah, jadi oleh karena itu kita bersyukur juga, artinya ada kasus di mana Mas Ipai dilaporkan dugaan ada pemalsuan 263 itu, sehingga akhirnya kita semakin jelas bahwa ada surat yang dijadikan dasar untuk digunakan ke label, digunakan ke LMK, dan karena Mas Ipai merasa tidak pernah menandatangani, karena Mas Ipai merasa tidak pernah punya arsip juga atas perjanjian tersebut, artinya dalam waktu dekat Mas Ipai juga mencandangkan haknya untuk melaporkan atas dugaan pemalsuan. Ya, dan ini lebih masuk akal karena jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jelas pemakaian surat palsu tersebut, ya, itu menimbulkan kerugian bagi Mas Ipai karena Mas Ipai tidak lagi pernah menerima royalti dari sejak tahun berapa, Mas? 2003 sejak mereka menggunakan lagu itu. Atas dasar surat peralihan yang kata mereka palsu. Betul, di 2010. Di 2010. Nah, jadi ini yang mau kami klarifikasi agar tidak simpang siur. Artinya kita mengajak semua masyarakat berpikiran tenang, ya, hati boleh panas, kepala harus dingin. Tapi intinya adalah kalau memang ada pemalsuan, bagaimana mungkin pemalsuan itu dilakukan oleh seseorang dan itu tidak menguntungkan diri orang tersebut. Tapi justru orang yang melaporkan itu tidak dirugikan apapun, patut juga tidak merugikan, tapi justru kata Mas Ipai mendapatkan keuntungan karena ada royalti yang masuk. Royalti berjalan. Nah, jadi ini yang perlu kami klarifikasi sehingga akhirnya jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang dianggap justru klien kami mengaku-ngaku bahwa dia adalah pencipta lagu Cinderella. Karena itu ya, ini pegangan saya kan begitu ya, surat peralihan hak. Yang mengalihkan hak kan tentu orang yang berwenang. Kan begitu. Ya, nah di situ tertulis namanya adalah nama Ipai. Kalau nggak salah seperti itu yang muncul di media kan begitu ya. Nah, artinya kan timbul hak, timbul keuntungan bagi dia. Nah, tapi karena Mas Ipai merasa tidak pernah memberikan hak itu, maka dia somasi. Ya, jadi kalau misalnya kemudian ternyata itu benar-benar palsu, Mas Ipai yang dilaporkan kan justru aneh. Yang dirugikan di sini adalah Mas Ipai yang dilaporkan.
Yang harusnya melapor kan bukankah Mas Ipai yang dirugikan atas pemalsuan tersebut, yang membuat dia kehilangan hak untuk mendapatkan royalti. Nah, jadi ini yang mau kami klarifikasi, dan mungkin dalam waktu dekat, minggu depan mungkin Mas Ipai sudah memutuskan tadi dengan tim untuk menggunakan haknya untuk melaporkan juga atas dugaan pemalsuan. Ya, karena itu sudah jelas, objek suratnya juga muncul, dan mungkin karena kita nggak punya, ada ini yang mereka melakukan kontrak dengan label tanpa ada kontrak dengan kita. Nah, tapi dia bukan peralihan ya? Ini dia melakukan peralihan ke publisher kan, gitu, tanpa ada kita. Yang dari Mas Ipai peralihannya ke dia? Yang dari saya tidak pernah melihat. Tapi itu yang dikatakan. Itu yang dia sebut. Ya. Gitu. Jadi dia menyebut bahwasanya izin. Ya, silakan. Dia menyebut bahwasanya ada peralihan surat pernyataan pengalihan hak cipta. Dari siapa aku nggak ngerti. Cuman dalam bentuk itu surat pernyataan. Berarti kan kalau dalam pernyataan itu saya memberikan pernyataan. Ya. Betul? Saya yang mengetik atau saya memberikan pernyataan. Benar? Tapi saya tidak pernah melihat surat itu. Saya cuma minta tunjukkan tempat dan waktu, siapa saja saksinya. Ya kan? Jangan bilang bahwa saksinya udah meninggal. Setidaknya kalau kita bikin surat pernyataan untuk aset seperti itu, mohon maaf itu kita sebut aja aset ya, Pak. Iya. Harus ada saksi dari saya yang bertanda tangan, harus ada saksi dari dia yang bertanda tangan. Nah, kalau cuma saya dan dia yang bertanda tangan, siapa yang menjadi saksi? Jin, seperti yang dia sebut. Kan enggak itu juga. Untuk apa kita harus ngomong jadi kasar dan lain sebagainya? Enggak penting. Ya kan? Seperti yang kata Bang Minola sampaikan tadi, kami ingin itu dibicarakan baik-baik. Ya. Maka kita melakukan somasi, bukan melakukan laporan. Ya. Gitu. Kira-kira kita betul. Ya, jadi ini yang ingin kami lakukan klarifikasi hajab tadi itu, karena kan yang beredar kan seperti itu ya. Betul. Seolah dasarnya sudah ada peralihan dari Mas Ipai kalau nggak salah ya Mas Ipai ya, kepada dia itu yang menjadi pegangan. Ya, teman-teman media kan juga pada waktu wawancara kan pasti itu ya. Buktinya adalah Mas Ipai sudah mengalihkan kan begitu kan. Nah, sebenarnya Mas Ipai tidak pernah merasa mengalihkan, makanya timbul somasi. Oh, ada pemalsuan loh. Bagaimana mungkin orang yang memalsukan itu justru dirugikan? Gitu. Orang yang memalsukan kan untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Betul ya? Nah, menimbulkan hak yang merugikan ke orang lain, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dialami kerugian bagi pihak mereka kalau kemudian atas dasar surat yang diduga palsu itu hak ekonomi yang tadi seharusnya buat Mas Ipai atau berbagi dengan Mas Ipai tidak lagi didapat oleh Mas Ipai, itu dapatnya ke pihak mereka semua kan gitu, yang patut diduga seperti itu. Nah, jadi unsurnya jadi lemah. Ya, jadi justru sebaliknya Mas Ipai bisa menggunakan momentum ini, artinya sudah mendapatkan gambaran, ada surat pernyataan yang menjadi dasarnya mereka yang nggak pernah merasa ditandatangani untuk membuat laporan bahwa sudah ada pemalsuan peralihan hak yang tidak pernah diberikan oleh Mas Ipai. Jadi itu yang ingin kami klarifikasi pada sore hari ini. Tambahan silakan Mas. Nah, teman-teman mungkin ini sebagai tambahan, saya juga sudah menyatakan ke Bang Minola bahwa saya telah mendapatkan bukti gitu, bahwasanya seperti yang saya sampaikan ke kuasa hukum saya, sejak tahun 2003 waktu album kedua mereka rilis, mereka telah menggunakan lagu Cinderella. Kembali lagi saya sebut, merekam, menggunakan, mempublikasi, ya kan, mendistribusi lagu tersebut tanpa ada kesepakatan, kontrak, perjanjian apapun dengan saya. Tiba-tiba lagu itu mereka nyanyikan dan muncul di dalam bentuk kaset, CD, dan terjual bebas. Di situ masih diakui, Mas Ipai juga ceritanya. Di dalam kontrak itu kemudian dari label pertama Malta Musik Indonesia, mereka kemudian membawa master itu, mereka jual kembali, membawa master itu mereka bawa ke EMI, Musik Indonesia. Di sini ada jelas tertulis. Anda bisa baca bahwa sini Cinderella, teman-teman juga bisa lihat, Cinderella tertulis lagu Ipai. Saya, Ipai, lirik Ian Kasela. Betul. Jelas ya.
Lagu saya, lirik Ian Kasela. Lirik yang bagaimana Ian Kasela ciptakan? Tolong sebut. Di mana dan kapan? Apakah hanya dengan memotong? Ya kan? Dua kata bisa disebut menciptakan lirik. Memotong dua kata, apakah bisa disebut sebagai pencipta? Merubah judul dari dongeng Cinderella menjadi Cinderella, apakah langsung bisa menjadi pencipta? Mas potong aja dua kata dari lagunya Ahmad Dhani atau siapalah, terus Mas bilang sebut sebagai pencipta lirik, bisa. Itu yang Ian lakukan. Dan Ian kemudian menggunakan ini dan berkontrak dengan, setidaknya ada 3 label yang dia berkontrak dengan tipe yang sama. Ada izin nggak dari Mas Ipay? Tidak pernah ada izin dengan saya. Pada lagu Milik saya. Ada nggak seperti itu? Jadi, sejak awal Raja muncul dalam industri musik Indonesia, mereka telah melakukan, ya, patut diduga mereka telah melakukan penipuan dan pemalsuan. Karena kalau di dalam pasal-pasal ini, mohon maaf, bukan dengan itu. Dalam pasal-pasal ini tertulis jelas hak dan kewajiban publisher. Hak publisher berhak atas sebagai berikut: menggandakan karya lagu dalam berbagai bentuk media rekam, mechanical right, hak menyiarkan, menyuarakan, dan lain-lain yang dapat didengar oleh umum dan bersifat komersial dalam performing right. Itu hak publisher. Ya kan? Nah, dengan semua hak-hak yang dimiliki publisher, ada hak dan kewajiban pencipta. Hak dan kewajiban pencipta ini tertulis kemudian berhak menerima pembayaran atas pemakaian lagu sebesar 60%. Gitu. Menerima dan diterima atas penggunaan lagu tersebut oleh pihak lain yang dihitung sebagai royalti maupun flat pay. Flat pay ya, royalti. Nah, jadi semuanya itu udah Ian terima. Karena tertulis Ian. patut diduga. Patut diduga. Karena saya tidak pernah mendapatkan. Tapi sementara di kontrak ada nama Mas Ipay. Ada nama saya Sebagai pencipta. sebagai pencipta. Yang katanya konon dia tuliskan lagu. Lagu itu notasi berarti. Ya kan? Kewajiban-kewajiban pencipta. Wajib untuk menyerahkan kepada publisher data-data sebagai berikut: teks lirik, lagu, dan notasi lagu. Berarti dia serahkan itu, maka ada kontrak ini. Nama pencipta lagu asli dalam hal tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu milik orang lain. Ya kan? Dia tidak menyertakan nama saya. Ini tahun 2005. Surat pernyataan pengalihan hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta tidak keberatan atas didaftarkannya lagu tersebut. Ini ada surat pernyataan pengalihan selama berkontrak dengan publisher. Betul? Ini yang kemudian harusnya Ian minta surat pernyataan itu ke saya. Apakah ada? Saya sudah cek, tidak ada. Berarti dia tidak pernah meminta itu ke saya. Dia bertanggung jawab sendiri terhadap kontrak tersebut. Betul? Seperti somasi yang sudah dilayangkan ini, ya, perhitungan kerugian atas apa yang dialami oleh klien kami ini kan sudah jelas tercantum tuh di media-media, kan juga sudah beredar, ya, 20 miliar. Ya, jadi ini nilai yang diperhitungkan sebagai suatu kerugian yang dialami oleh klien kami selama ini. Nah, jadi artinya kalau memang misalnya mau membahas ini, ada suatu pertemuan mediasi, kalau memang dasarnya adalah mungkin surat peralihan, itu kan tinggal dicek saja apakah benar, apakah tidak, di track itu bisa. Kemudian mungkin ya ada kekeliruan atau ada kealpan di sana sini, kalau kita melakukan pertemuan kan akan lebih mudah mengklarifikasinya. Kalau mengenai masalah angka, mungkin ketemu musisi tanpa ada siapapun, mungkin dari hati ke hati semua mungkin bisa akan diselesaikan. Tapi kemudian ketika somasi ini berujung laporan adanya pemalsuan, ini yang membuat Mas Ipay jadi heran, pemalsuan apa? Kalaupun memang misalnya saya memasukkan, harusnya pemalsuan itu kan menguntungkan saya dan merugikan orang lain. Mana mungkin memasukkan itu justru merugikan diri saya, menimbulkan hak bagi orang lain. Orang lain tersebut kan harusnya kan nggak boleh teriak, karena dia diuntungkan dari pemalsuan tersebut, jika pun kalau memang itu ada. Nah, justru Karena itu adalah tempat tinggal saya di Condet Batu Martiga, di mana saya bikin sebuah studio di sana di tahun 87 mungkin.
band-band yang datang ke sana dari ada U-Camp, ada Ungu, ada Riodomara, ada Fresh, ada Red Eyes, ada banyak banget, ada ya mungkin Raja sebenarnya dibentuknya nggak di situ sebenarnya, tapi Molly datang ke Jakarta itu ke tempat saya awalnya di tahun 90 mungkin dia datang ke rumah saya di sana, dan kemudian beberapa tahun kemudian dia bawa Ian datang ke sana, dan lagu Cinderella, berkaitan dengan lagu Cinderella itu sebenarnya ada sebelum Raja ada, jadi memang sebelum dia datang ke sini juga sebenarnya. Jadi ya saya mungkin bisa memberikan informasi seperti itu aja. Oke, clear ya. Itu yang saya tahu, karena terkait lagu Cinderella nih yang saya tahu aja ya, pada tahun 1997 itu saya udah mulai nongkrong di studio Kandang Monyet ya. Kalau dulu disebutnya studio, dan banyak banget di sana musisi-musisi terkenal, legendaris yang memang di sana dulunya ada studio latihan, ada studio rekamannya juga. Jadi banyak lalu lalang musisi-musisi. Disitulah saya mendengar ada band namanya Fresh. Nah, band yang namanya Fresh ini sering latihan di sana, dan saya saya pada waktu itu dapat kesempatan untuk mendengarkan demonya. Nah, di demo lagu itu ada lagu Cinderella yang berjudul lagu Cinderella. Aku belum tahu tentang Raja Band, tapi pada waktu itu lagu Cinderella itu yang dinyanyikan oleh Fresh, yang dibawakan oleh Fresh Band itu kayaknya lebih dulu sih daripada Raja Band. Ya sependek pengetahuan saya aja yang saya tahu, intinya adalah lagu yang berjudul Cinderella itu yang saya tahu dulu pertamanya yang membawakan itu adalah Fresh Band. Ya itu salah satunya itu adalah vokalisnya itu Bang Ipai. Dan yang saya tahu juga dia penciptanya sih kayaknya. Oke. Itu teman-teman. Kenapa ada banyak sih sebenarnya yang memberikan itu. Nah, kenapa lagu itu, maksudnya band ini